Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, wacana tentang daerah yang ingin memisahkan diri tidak pernah benar-benar hilang. Di antara berbagai wilayah yang pernah menggugat keutuhan Indonesia, dua nama selalu muncul paling kuat, Aceh di ujung barat dan Papua di ujung timur. Keduanya bukan sekadar daerah biasa. Aceh dan Papua adalah simbol dari perbedaan identitas, sejarah panjang perlawanan, dan luka mendalam terhadap pusat kekuasaan di Jakarta. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah suatu hari nanti Aceh dan Papua bisa benar-benar merdeka? Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut urusan politik, tetapi juga menyentuh soal sejarah, rasa keadilan, hubungan pusat daerah, hingga geopolitik internasional. Aceh, dari Darussalam hingga Helsinki, Aceh memiliki tradisi sejarah yang sangat kuat. Sejak abad ke-16, Kerajaan Aceh Darussalam berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Aceh pernah berperang melawan Portugis, melawan Belanda, dan selama berabad-abad mempertahankan identitasnya. Ketika Indonesia merdeka, Aceh menjadi salah satu daerah yang paling awal memberi dukungan. Bahkan pesawat pertama Republik dibeli dengan emas rakyat Aceh. Namun, perjalanan itu tidak mulus. Pada 1950-an, Aceh sempat terlibat dalam pemberontakan Darul Islam karena ingin mempertahankan syariat Islam. Setelah itu, muncul gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang dipimpin oleh Hasan Tiro pada tahun 1976. GAM menuduh pemerintah Indonesia telah menjajah Aceh dengan mengambil kekayaan alamnya tanpa memberi kesejahteraan bagi rakyat. Konflik berlangsung puluhan tahun. Ribuan nyawa hilang. TNI melakukan operasi militer di Aceh, sementara GAM melancarkan perlawanan gerilya. Situasi ini membuat Aceh seperti daerah perang di dalam negeri sendiri. Namun, momentum besar terjadi setelah tsunami dahsyat tahun 2004. Bencana itu membuka ruang damai. Pada tahun 2005, ditandatangani perjanjian Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia. Sejak itu, Aceh mendapat status otonomi khusus yang sangat luas, memiliki partai politik lokal, mengatur syariat Islam, hingga menikmati hasil bumi lebih besar. Kini, Aceh relatif damai. Walau sesekali masih ada suara-suara kecil tentang kemerdekaan, mayoritas rakyat Aceh lebih memilih pembangunan dan stabilitas dibandingkan kembali ke masa perang. Bagi Aceh, kemerdekaan kini bukan lagi tujuan utama, melainkan memaksimalkan apa yang sudah diperoleh lewat status khusus. Papua, luka panjang yang belum sembuh. Papua punya cerita berbeda. Wilayah ini masuk ke Indonesia melalui proses yang penuh kontroversi. Setelah Belanda bersedia menyerahkan Papua ke Indonesia lewat perjanjian New York 1962, dilakukan PEPRA, penentuan pendapat rakyat, 1969. Namun, proses itu hanya melibatkan sekitar 1.000 lebih tokoh yang dipilih dan di bawah tekanan militer. Hasilnya, Papua resmi bergabung dengan Indonesia. Tetapi banyak rakyat Papua menganggap itu sebagai penipuan sejarah. Sejak itu, muncul organisasi Papua Merdeka, OPM, yang berjuang melawan pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata pun terus terjadi hingga hari ini. Bedanya dengan Aceh, konflik di Papua belum menemukan titik damai permanen. Meski pemerintah memberi status otonomi khusus dan dana yang sangat besar, banyak orang Papua menilai kebijakan itu gagal. Korupsi merajalela, rakyat kecil tetap miskin, dan rasa ketidakadilan terus membara. Papua juga berbeda secara identitas. Rakyat Papua adalah bangsa Melanesia dengan kulit hitam dan rambut keriting, yang membuat mereka sering merasa berbeda dengan mayoritas Indonesia. Identitas ini diperkuat oleh solidaritas dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Fiji, dan Solomon Island yang mendukung perjuangan Papua di forum internasional. Namun, dukungan itu masih sebatas simbolik. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, atau bahkan PBB, tetap mendukung keutuhan Indonesia karena alasan geopolitik dan ekonomi. Mengapa keinginan merdeka itu ada? Baik Aceh maupun Papua punya alasan kuat mengapa wacana merdeka selalu hidup. Ada 4 faktor utama. 1. Sejarah luka dan perlawanan. Aceh merasa dikhianati setelah membantu Republik, tetapi tidak diberi penghargaan yang setimpal. Papua merasa dicaplok tanpa benar-benar ditanya pendapat rakyatnya. 2. Kesenjangan ekonomi. Aceh kaya dengan gas alam Arun, Papua dengan emas Freeport. Tetapi rakyat di sana pernah merasa hanya jadi penonton,
sementara kekayaan mengalir ke Jakarta. 3. Identitas budaya dan agama. Aceh punya Islam yang kental dan berbeda dengan daerah lain. Papua punya budaya Melanesia dan Kristen yang dominan, jauh berbeda dari Jawa atau Sumatera. 4. Ketidakpercayaan pada pemerintah pusat. Banyak rakyat di kedua daerah percaya bahwa janji pembangunan hanyalah kata-kata tanpa bukti nyata. Hambatan besar menuju kemerdekaan. Meski wacana merdeka selalu ada, jalan menuju kemerdekaan Aceh dan Papua sangat terjal. Ada beberapa faktor penghalang besar. 1. Militer dan politik Indonesia. Indonesia tidak akan dengan mudah melepaskan Aceh dan Papua, karena keduanya strategis dan kaya sumber daya. TNI adalah salah satu militer terbesar di Asia Tenggara, yang membuat perjuangan bersenjata sulit menang. 2. Dukungan internasional yang minim. Aceh dulu pernah berjuang meminta pengakuan internasional, tapi gagal. Papua hingga kini masih berusaha, tetapi negara-negara besar tetap memilih mendukung Indonesia demi stabilitas. 3. Otonomi khusus dan politik lokal. Pemerintah Indonesia memberi ruang kompromi. Aceh dengan partai lokal, Papua dengan dana otonomi khusus. Walau banyak masalah, ini cukup melemahkan tuntutan merdeka karena sebagian elit lokal justru diuntungkan. 4. Kebutuhan ekonomi. Mendirikan negara baru bukan perkara mudah. Infrastruktur, sistem keuangan, pertahanan, hingga diplomasi butuh modal besar. Aceh dan Papua masih sangat tergantung pada dana dari Jakarta. Apakah kemerdekaan akan jadi kenyataan? Jika kita melihat peta politik sekarang, Aceh, kemungkinan merdeka sangat kecil. Setelah damai Helsinki, rakyat Aceh lebih sibuk membangun ekonomi dan menjaga stabilitas. Suara merdeka semakin kecil, bahkan nyaris hanya tinggal kenangan sejarah. Papua, kemungkinan merdeka masih lebih besar dibanding Aceh, tetapi tetap sulit. Aspirasi merdeka masih hidup, terutama di kalangan pemuda, mahasiswa, dan diaspora Papua di luar negeri. Namun, tanpa dukungan internasional yang konkret dan tanpa konsolidasi internal yang solid, Papua sulit mencapai kemerdekaan penuh. Antara mimpi dan realita. Aceh dan Papua adalah dua wajah dari kisah panjang hubungan pusat daerah di Indonesia. Aceh telah menemukan jalannya lewat perdamaian, sementara Papua masih berada di pusaran konflik. Apakah mereka akan merdeka suatu hari nanti? Secara realistis, jawabannya sangat sulit. Dunia internasional mendukung keutuhan Indonesia, militer Indonesia kuat, dan kompromi politik masih berjalan. Tetapi, selama ketidakadilan, kemiskinan, dan luka sejarah tidak disembuhkan, api kecil keinginan merdeka itu akan terus menyala. Meski redup, meski samar, ia tidak akan pernah benar-benar padam. Kemerdekaan Aceh mungkin tinggal sejarah, tetapi Papua masih menulis kisahnya. Entah akan berakhir damai, entah akan tetap bergejolak, atau entah suatu hari dunia benar-benar mendengar suara mereka.